sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya dipersilakan kepada Prof. Ya, Imran untuk memandu lebih lanjut seminar ini. Dan juga mohon izin tidak bisa ikut Prof ya. Nanti ditutup saja setelah seminarnya, nanti Kak Harman akan menghubungi saya untuk penyelesaian administrasinya. Terima kasih Prof, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Abdullah Pandang selaku Ketua Prodi, Ketua Administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat tentunya para penguji, sekaligus penguji, Ibu Dr. Farida. Ini bagi saya ini sekian lama sering bersama-sama membimbing. Kemudian Lama enggak ketemu, Prof. sehat ini. Yang kedua, alhamdulillah. Tak juga, Prof. Saya ini semakin ganteng juga, Bapak Dr. Muhammad Ardiansa. Prof. Selamat juga ya. Kemudian Profesor Wahira, Wakil Direktur 1 yang belum sempat bergabung karena ada tugas yang bersamaan waktunya. Juga yang berbahagia Bapak Kaharman yang saat ini telah memasuki tahapan untuk dilakukan pengujian terhadap gagasan-gagasannya pada proposal di pasca sarjana UNM. Juga tentunya kepada para peserta yang sempat meluangkan waktunya untuk gabung dalam seminar ini melalui Zoom ini. Ya. Tentunya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kekuatan, kesehatan, dan tentunya waktu yang luang untuk bisa berkontribusi memberikan pikiran-pikiran di dalam penyempurnaan gagasan proposal tesis ini. Kegiatan ini tentunya akan berlangsung dengan waktu yang telah ditentukan. Salam dan taslim juga curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita pada prinsip-prinsip peradaban yang baik sesuai dengan ajaran ya menuju pada dunia yang semakin cerah dari zaman-zaman sebelumnya yang jahiliyah. Kegiatan seminar ini akan dilakukan dalam 3 tahap. Pertama, mempresentasikan pokok-pokok pikiran. Yang kedua, dilakukan pandangan penilaian, bantahan-bantahan terhadap alur pikir yang telah dituangkan dalam gagasan ini. Dan yang ketiga, memberi kesempatan kepada penguji untuk melakukan penilaian. Itu saya silakan kepada Harman untuk dapat mempresentasikan dengan waktu kita batasi selama 15 menit. Saya silakan dengan hormat kepada Saudara Kaharman. Silakan. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof. Yang terhormat Profesor Dr. Halik Imran Musa MSI. Yang terhormat Dr. Edukasi Farida ST MSc selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Profesor Dr. Wahira MPD. Yang terhormat Profesor Dr. Abdullah Pandang MPD. Yang terhormat Dr. Muhammad Ardiansa MPD selaku dosen penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman peserta. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan hari ini
baik berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, begitupun nikmat ilmu. Sehingga pada pagi hari ini kita diberikan izin untuk melakukan seminar proposal. Begitupun salawat teriring salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi tauladan bagi kita semua sebagai umat Muslim. Izinkan saya, Kak Harman, menjelaskan paparan singkat terkait proposal tesis dengan judul Implementasi Google Site sebagai Sistem Administrasi Sekolah, Studi Kasus UPT SMP Negeri 3 Baibunta, Lubu Utara. Baik, Bapak Ibu, adapun yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini, yang pertama landasan yuridis. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pada bab 4 pasal tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan menekankan pentingnya memanfaatkan segala sumber dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk di sini yaitu memanfaatkan akun Belajar ID. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 5 ayat 3 yang menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai ketentuan dan diatur oleh undang-undang tersebut. Yang ketiga, yaitu Surat Edaran Kemdikbud Nomor 23 Tahun 2023 tentang pemanfaatan akun akses layanan pembelajaran Belajar ID. Berikutnya landasan teoritis. Yang pertama, Rosmiati Asis tahun 2016, bukunya yang berjudul Pengantar Administrasi Pendidikan. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Habibah dan beberapa dosen dari UNM 2022, yaitu digitalisasi administrasi sekolah melalui pengembangan website. Namun pada penelitian ini beliau menggunakan WordPress sebagai dasar membuat websitenya. Yang ketiga itu Suyatna tahun 2024, implementasi digitalisasi administrasi pendidikan di SMP Negeri 3 Bangli, Provinsi Bali. Kemudian yang menjadi landasan empiris adalah kondisi ideal yang seharusnya, namun sebagaimana hasil survei awal peneliti pada kondisi realitas ternyata masih minim sekali memanfaatkan akun Belajar ID, apatah lagi memanfaatkan Google Site dalam proses belajar mengajar dan proses administrasi di sekolah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama yaitu bagaimana implementasi Google Site sebagai sistem administrasi sekolah di UPT SMP Negeri 3 Baibunta, Kabupaten Lubu Utara. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Google Site sebagai administrasi sekolah di UPT SMP Negeri 3 Baibunta, Kabupaten Lubu Utara. Nah, yang menjadi tujuan penelitian yaitu menganalisis dan mendeskripsikan pengembangan Google Site sebagai sistem administrasi sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Google Site dalam sistem administrasi sekolah. Manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi lanjut untuk penelitian yang lebih koheren, yang lebih tinggi. Adapun manfaat praktisnya itu untuk yang pertama tentunya untuk sekolah itu sendiri, bisa mengefisienkan administrasi sekolah, untuk guru, peserta didik, baik juga untuk pemerintah dan masyarakat akan menjadi kebijakan ke depannya, sehingga bagaimana Google Site ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Bab 2 tinjauan pustaka, kajian teori. Yang pertama, definisi administrasi pendidikan. Administrasi sekolah, sebagaimana dalam buku Rosmiati tadi, bahwa administrasi sekolah, administrasi berasal dari dua kata, dan sebagai kesimpulan bahwa administrasi bisa didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan pengendalian dan pengaturan untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun fungsi administrasi sekolah yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, motivasi, dan penganggaran.
Implementasi Google Sites sebagai sistem administrasi sekolah, digitalisasi administrasi sekolah sebagai kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, sebagaimana yang dipaparkan di penelitian Habibah bahwa sudah menjadi tuntutan bagi stakeholder maupun sekolah untuk meningkatkan digitalisasi administrasi di lingkungan sekolah masing-masing. Sebagaimana kita tahu bahwa zaman sekarang ini segala sesuatu ini sudah bertransformasi ke era digital. Dalam hal ini peneliti menggunakan Google Sites sebagai platform yang memungkinkan membuat dan mengelola website tanpa keahlian coding. Adapun memaksimalkan implementasi Google Sites dalam administrasi sekolah. Peneliti mengambil Google Sites di sini sebagai sistem administrasi sekolah karena yang pertama, peneliti mampu mengkategorikan mana komponen eksternal yang bisa dilihat oleh masyarakat umum dan massa, yang mana komponen internal yang cuma bisa dikonsumsi oleh masyarakat sekolah itu, misalnya staf guru dan kenapa kak keluar kakaknya, coba lihat kak, ada aja loading kenuku, keluar kakak, minta jaringan dulu, minta kak jaringan tadi dulu. Apa namanya, apa anu Ji, passwordnya, sabar anu Ji, passwordnya tidak ada Ji. Masukin lagi screen di. Oke, teman Midi. Masih mute kak. Bagus nih. Oke. Minta maaf Bapak Ibu, tadi ada kendala teknis, tiba-tiba jaringan terputus. Tadi komponen eksternal administrasi sekolah yang dapat diakses melalui Google Sites. Yang terakhir yaitu pentingnya kolaborasi antara guru dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan informasi. Jadi dengan menggunakan Google Sites ini, antara guru, tenaga pendidikan, kepala sekolah bisa berkolaborasi dalam pengelolaan informasi. Baik, lanjut kerangka konseptual. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini, yang pertama, peneliti melakukan identifikasi kebutuhan administrasi, mempersiapkan alat dan bahan. Terus berikutnya, peneliti mengumpulkan data penelitian, yaitu data SDM, guru, staf, data kepala sekolah dan lain-lain sebagainya. Terus peneliti mengumpulkan data infrastruktur sekolah. Terus peneliti melakukan analisis kebutuhan. Dalam kegiatan ini peneliti melakukan 3 metode, yaitu studi pustaka, observasi, dan wawancara. Berikutnya, dari data-data tersebut peneliti melakukan pengembangan platform Google Sites. Yang pertama, dengan menggunakan akun belajar ID, karena setiap guru sekarang sudah difasilitasi dengan akun belajar ID, dan untuk mengembangkan Google Sites tersebut dengan memanfaatkan akun belajar ID itu, maka bisa dimanfaatkan secara gratis. Terus berikutnya menambahkan menu dan atau widget yang dibutuhkan. Terus yang ketiga, menambahkan fitur kolaborasi. Berikutnya melakukan kustomisasi. Tentunya kegiatan ini dilakukan berdasarkan studi dokumentasi, mengkaji data-data yang telah diperoleh. Setelah dikembangkan dan dikustomisasi, peneliti melakukan pelatihan dan diseminasi di sekolah tempat penelitian. Terus mendampingi guru-guru untuk melakukan kolaborasi
dalam penginputan data-data yang dibutuhkan di sistem Google Site. Yang berikutnya yaitu melakukan publikasi, baik itu ke orang tua siswa maupun ke masyarakat yang sekiranya membutuhkan data-data yang ada di dalam Google Site tersebut. Berikutnya yaitu apabila penelitian ini ingin dikembangkan lebih lanjut, maka diperlukan monitoring, evaluasi, dan pengembangan. Tapi di sini saya kasih tanda garis putus-putus, artinya penelitian saya cuma sampai pada tahap publikasi. Adapun jenis penelitian yaitu dengan melakukan pendekatan kualitatif, yaitu dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami implementasi Google Site. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di UPT SMP Negeri 3 Baibunta selama 7 bulan, itu terhitung sebenarnya dari Oktober kemarin hingga rencananya Maret, tapi kayaknya agak meleset ini, mungkin April baru bisa selesai. Alasan pemilihan sekolah UPT SMP Negeri 3 Baibunta, yang pertama karena di sekolah tersebut sudah lengkap lab komputernya, menurut saran dari dinas, karena guru-guru di sana juga mau untuk di apa istilahnya ini, diimplementasikan Google Sheet tersebut. Sudah juga melakukan survei awal ke sekolah tersebut. Terus fokus penelitian, kebutuhan administrasi sekolah, implementasi Google Site, dan faktor pendukung serta faktor penghambat. Deskripsi fokus, kebutuhan administrasi, yaitu melakukan identifikasi kebutuhan dalam sistem administrasi sekolah saat ini. Yang kedua, implementasi Google Site, penggunaan Google Site sebagai alat bantu administrasi sekolah secara digital. Yang ketiga, faktor pendukung dan penghambat, yaitu mengkategorikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi Google Site, yang nantinya mungkin bisa diidentifikasi resistensi yang terjadi setelah dilakukan implementasi. Prosedur penelitian, tahapan penelitian meliputi studi literatur, observasi, wawancara, pengembangan Google Site, dan terakhir melakukan implementasi. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan studi literatur, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Instrumen penelitian dengan menggunakan matriks penggalian data riset kualitatif dan studi kasus yang ada di lampiran proposal, yaitu dengan menggunakan kisi-kisi wawancara responden, baik itu kepada kepala sekolah maupun kepada guru dan tenaga pendidik. Yang kedua, menggunakan pedoman observasi, dan yang ketiga menggunakan pedoman dokumentasi. Terus pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Terus teknik analisis data, proses analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Demikian presentasi singkat saya mengenai insya Allah proposal tesis yang saya ajukan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ditutup dulu slide streaming-nya. Oke, yang pertama tentunya saya silakan dari peserta mahasiswa. Silakan 2 orang saja. Minta pulpen di tas dulu. Silakan dari mahasiswa, siapa yang mau menanggapi, memberikan saran dalam penyempurnaan proposal ini. Izin Prof. Ya, silakan Irfan. Ya Prof. Baik, mungkin baik, terima kasih atas kesempatannya Prof. Terkait dengan judulnya Pak Karman tadi terkait Google Site, kan kita ketahui bahwa ketika kita mau mengimplementasikan teknologi yang baru, seringkali menghadapi tantangan atau resistensi atau penolakan dari pihak terkait. Nah, misalnya guru yang sudah tua atau bahkan guru-guru muda yang tidak mau berinovasi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana strategi yang Anda lakukan untuk
mengatasi potensi penolakan atau kesulitan adaptasi dari staf sekolah dalam penggunaan Google Site tersebut. Tadi Pak Kaharman, Ya. apakah jelas? Oke, yang hambatan ya sebagai pertanyaan Ya. ketiga dari Ya, untuk penelitian menghadapi penolakan resistensi. ya atau resistensi. Satu lagi saya minta yang perempuan, siapa? Ya, Andi Yulianti, silakan Andi Yulianti. Ada yang mau diberikan saran-saran? Saya dikasih kesempatan, Prof. Ya, akan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang judul dari Pak Kaharman tadi, eh, sebagaimana tadi alasan memilih karena sekolah tersebut dilengkapi dengan fasilitas lab. Eh, Pertanyaan saya, kenapa memilih daerah di sana? Kenapa bukan ambil di sekitar Makassar? Kemudian, apakah sekolah yang tidak memiliki fasilitas lab begitu dapat diterapkan dan bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini alasannya memilih lokus penelitian. Ya, karena ini penelitian sifatnya studi kasus, ya maka Pak Kaharman harusnya itu bisa mengungkap kasus apa ya yang terjadi di sana sehingga dilakukan penelitian. Kasus itu ada yang kita angkat sehingga itu yang menjadi argumentasi mengapa kita memilih di SMP Baibunta Utara. Oke, kita tahap pertama kita silakan dulu Kak Arman untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Saya silakan. Terima kasih Prof atas waktunya. Saya boleh ke pertanyaan kedua dulu, Prof. Oke, silakan yang penting. Alasan saya Prof memilih daerah di sana sebenarnya kemarin juga sempat komunikasi dengan beberapa teman guru di Makassar supaya tidak repot penelitiannya di Makassar saja. Tapi setelah melakukan pertimbangan dan konsultasi, saya ke sekolah pertama di sana ada SMP Negeri 2 Malangke Barat. Ternyata di sekolah tersebut belum siap menerima implementasi ini sehingga saya konsultasi ke koordinator pengawas pada saat itu dan diarahkan ke SMP Negeri 3 Baibunta. Tidak mesti ada fasilitas lab di sekolah tersebut untuk mengimplementasikan Google Site. Intinya di sini adalah guru-gurunya mau, karena ketika sudah sistemnya kita bangun, walaupun menggunakan HP Android itu sudah bisa diimplementasikan. Tapi pada awalnya memang harus ada tim-tim khusus untuk supaya implementasi Google Site ini selalu berjalan. Begitu. Menyambung jawaban untuk siapa tadi ya pertanyaan pertama? Siapa tadi pertanyaan pertama yang tantangan ini? Irfan. Menyambung pertanyaan saudara Irfan tadi, yaitu tantangan atau resistensi yang terjadi yang biasanya jika ada teknologi baru dimasukkan di dalam sekolah tersebut. Betul Bapak Ibu. Contoh saja di PMM banyak sekali rekan-rekan guru kita tidak melakukan aksi nyata di PMM karena ada resistensi, malas dan lain sebagainya. Begitupun sudah dipastikan pada implementasi Google Site ini pasti akan terjadi nanti resistensi. Nah, untuk meminimalisir penolakan tersebut, yang pertama sebagaimana di kerangka konsep tadi, kita melakukan yang namanya diseminasi atau workshop ke semua guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua yaitu melakukan pendampingan, jadi mungkin baik sementara berjalannya proses penelitian ini maupun setelah selesainya penelitian ini tetap melakukan pendampingan terhadap
implementasi Google Site tersebut. Nah, yang paling terakhir itu yaitu membentuk tim inti di sekolah tersebut, baik dari staf maupun dari guru-guru, agar bisa apa ya istilahnya, agar bisa tetap mendampingi guru-guru di sekolah tersebut supaya memanfaatkan Google Site ini sebagai sistem administrasi sekolah. Mungkin itu jawaban singkat saya. Terima kasih, Prof, atas waktunya. Saya kembalikan. Baik. Bagaimana teman-teman? Cukup ya? Oke, mengingat waktu, saya silakan pada penguji. Saya undang yang pertama, Bapak Dr. Ardiansa. Saya silakan dengan hormat. Baik, terima kasih banyak, Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pembimbing 1, Ibu Pembimbing 2, dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Pak Kaharman ya, sudah masuk ke tahap seminar proposal ya. Berarti ini sudah menjelang turun ke lapangan ya. Namun sebagai pemerasaran, sebagai penanggap, saya wajib untuk memberikan masukan-masukan ataupun saran-saran yang penting untuk dicermati ya, nanti dipertimbangkan kembali ya. Ya, baik Pak Kaharman, ini judulnya implementasi Google Site ya sebagai administrasi sekolah. Ya. Kalau saya melihat di latar belakangnya Saudara Kaharman, ya ini kalau melihat dari data-data secara empirik ya, ini ada hasil survei awal penggunaan akun belajar. Ya, data-data empiriknya ini kalau saya melihat Pak Kaharman ini lebih condong ke pembelajaran ya. Nah, saya mau tanya dulu nih Pak Kaharman. Yang Anda maksud di dalam sistem administrasi sekolah itu, apakah yang lebih banyak dimanfaatkan Google Site ini sebagai sebagai media atau sebagai supporting pembelajaran bagi guru-guru, ataukah lebih kepada yang mendukung pelaksanaan administrasi sekolah yang seperti Anda tuliskan di dalam tinjauan pustaka itu, fungsi administrasi sekolah itu ada 6 fungsi ya, mulai dari planning ya, organizing ya, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pergerakan sampai penganggaran. Nah, sementara data-data awalnya Pak Kaharman ini lebih kepada pemanfaatan fitur-fitur Google Site ini, akun belajar ID ya, itu lebih banyak kepada dalam konteks pembelajaran ya. Dan ini subjeknya adalah guru ya. Ini ada survei Anda bahwa penggunaan PMM 96%, kemudian Google Site itu hanya 60%. Nah, sekarang ini yang saya sedikit tergelitik kepada apa yang Anda sudah tuliskan. Ini arahnya mau kepada pemanfaatan Google Site ini pada praktek pembelajaran ya, kepada aktivitas pembelajaran atau kepada administrasi sekolah, karena berbeda Pak Karman. Ya, kalau kepada administrasi sekolah berarti ya seperti tadi yang Anda tuliskan di di bab 2 itu, bahwa ada fungsi yang mau dilihat di dalam administrasi sekolah itu, mulai dari perencanaan ya, pengorganisasian dan seterusnya. Ya, silakan dijawab dulu. Terima
kasih Pak atas pertanyaannya. Ya. Betul Pak, di hasil survei saya itu terlalu mengembang kayaknya ke sistem pembelajaran. Dan ada beberapa jurnal yang saya masukkan di latar belakangnya itu cuma ada 2 yang paling mendekati proses administrasi sekolah, yaitu jurnal oleh Habibah sama yang dari Bali tadi. Cuma itu. Dan beberapa jurnal yang saya temukan itu hanya memanfaatkan dalam proses sebagai portofolio pembelajaran di kelas. Jadi Google Sheet ini hanya banyak kita temukan hanya dimanfaatkan dalam misalnya sistem pembelajaran proyek pada mata pelajaran apa, itu yang banyak saya temukan. Tapi masih sangat jarang saya temukan dalam pemanfaatan Google Sheet ini dalam proses administrasi sekolah. Sehingga saya punya inisiatif bagaimana kalau Google Sheet ini kita manfaatkan untuk administrasi sekolah, begitu Pak. Ya, ya mestinya dicermati kembali ya. Kalau misalkan itu mau diarahkan kepada administrasi sekolah, berarti coba kembali dilihat ya judulnya itu. Ya berarti ini Anda baru mau mengembangkan itu ya, gitu. Ya, Pak Kaharman, berarti arahnya penelitian ini mau pengembangan untuk pemanfaatan Google Sheet ini sebagai sistem di dalam administrasi sekolah. Nah, kalau begitu tidak bisa Anda mengatakan implementasi yang Anda bisa tetapkan, yang Anda bisa buktikan bahwa ini sudah diterapkan sebagai sistem administrasi sekolah. Kan gitu ya. Kan tadi Pak Kaharman bilang ini belum pernah lebih banyak kepada pembelajaran dan belum ada yang bisa dijadikan sebagai pembuktian atau sebagai yang bisa dijustifikasi bahwa ini pernah digunakan sebagai sistem administrasi sekolah Google Site itu. Ya, kalau berbicara administrasi sekolah memang ada beberapa bidang garapan di dalam administrasi sekolah, mulai dari administrasi kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, pembiayaan, sampai dengan layanan khusus ya, tenaga pendidik dan kependidikan ya, dan seterusnya. Ada 7 ya, kalau tidak salah itu. Nah, coba juga lihat di kerangka konsep Pak Karman di halaman 30. Nah, ini juga saya agak bingung ini melihat kerangka konsepnya Pak Kaharman. Nah, kok ada pra penelitian, kemudian metode pengumpulan data, sampai ini sepertinya bukan kerangka konseptual Pak, ya, seperti kayak bagan tahapan penelitian. Coba dicermati kembali. Untuk di halaman 30. Siap. Pak Harm. Ya, kalau kerangka konsep itu berarti Bapak harus mengkonstruk beberapa teori-teori yang kemudian dijadikan sebagai pijakannya Pak Kaharman untuk melakukan penelitian ini. Ya, coba dipertimbangkan kembali ya Pak Kaharman, kalau memang arahnya ini Pak Kaharman mau kepada pengembangan Google Site ini sebagai sistem administrasi sekolah, itu berarti harus berubah total ini. Ya, karena Anda harus melakukan satu bentuk pengembangan. Ya, berarti ada produk nanti luarannya yang bisa nanti diterapkan sebagai sistem administrasi ya, untuk digunakan di dalam membantu sistem administrasi sekolah. Tetapi kalau ini lebih banyak Pak Kaharman mau melihat pemanfaatan Google Site ini
dalam rangka mau melihat ya, memotret bagaimana pemanfaatan Google Site ini di dalam apa namanya, mendukung. Itu bisa saja ya, bukan jadi yang lebih kecil lagi Pak, kalau administrasi pembelajaran itu ya ranahnya atau domainnya kepada guru. Jadi seperti guru-guru membuat perangkat pembelajarannya, media pembelajarannya, bahan pembelajaran, sampai dengan karya-karya inovatifnya itu kan yang semua di-upload ke platform Merdeka Mengajar ya, PMM ya. Salah satu contohnya kan PMM itu. Ya, yang bisa digunakan oleh para guru di dalam mendukung sistem administrasi pembelajaran. Tapi kalau Anda mau menggunakan dengan bertahan dengan judul ini, Pak Kaharman, implementasi ya Google Site, ya saya mau bertanya yang mananya yang diimplementasikan, karena ini kan belum ada gitu ya. Baru Bapak mau buktikan, mau mengembangkan satu model Google Site untuk membantu sistem administrasi sekolah. Kalau saya sih saran saya Pak Karman, ya ini saran ya, bisa diterima, nanti tergantung dari Bapak Ibu pembimbing. Ya kalau saya sih implementasi pemanfaatan ya, bisa hilang implementasinya, bisa langsung saja analisis pemanfaatan Google Site dalam mendukung administrasi pembelajaran. Studi kasusnya nanti di guru-guru SMP 3 Baibunta, kalau memang mau bertahan di SMP 3 Baibunta. Tapi kalau misalkan untuk yang lebih tinggi lagi, ya seperti saya katakan tadi, ya tuntutannya Pak Kaharman harus mengembangkan sebuah sebuah sistem ya semacam perangkat. Ini berat, ini harus mengembangkan satu perangkat lunak ya, harus berafiliasi lagi dengan orang IT untuk mengembangkan satu sistem yang mencantolkan program ini ke Google Site sebagai bagian Google Site untuk pengembangan administrasi sekolah. Tapi ini saya rasa sangat lama dan waktunya lama, terus juga banyak melibatkan ya tentu berkonsekuensi biaya dan sebagainya Pak Karman. Ya, tapi kalau Anda mau ke kualitatif, ya itu tadi analisis pemanfaatan Google Site ya. Jadi ya Pak Harman cuma melihat data-datanya ini tadi sudah betul yang di hasil survei itu. Data-data awalnya, data empirik, bahwa hanya sekian persen guru-guru ya yang menggunakan Google Site untuk portofolio pembelajaran ya. Ini PMM 96%, Google Site hanya 60% untuk portofolio pembelajaran. Nah, ini Bapak menuliskan bahwa ini masih kurang memaksimalkan akun belajar ID dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, itu berarti ini lebih cocok kepada analisis pemanfaatan Google Site itu di dalam mensupport administrasi pembelajaran. Jadi kalau Google Site itu kan banyak ya termasuk akun belajar, kemudian guru berbagi yang biasanya dimiliki oleh para guru gitu ya, untuk mendukung kinerja guru ya, karena di situ kan cerminan kinerja guru dilihat dari situ kan. Sekarang ini tuntutan pemerintah melalui PMM ya, karena portofolionya guru semua ada di situ. Nah itu cocok. Tapi kalau yang tadi ya saya kembalikan lagi ke Pak Kaharman ya. Anda sebagai seorang calon peneliti, silakan memilih yang mana mau ditempuh. Apakah mau mengembangkan
Google Site sebagai sistem administrasi sekolah itu saya kira jauh lebih memang menantang, tapi juga ya konsekuensinya waktu dan biaya yang harus Anda pikirkan kembali. Ya saya kira itu ya Pak Kaharman. Kalau saya melihat juga dari teknik pengumpulan datanya juga saya bingung ini. Ya bukan metodologi Pak Kaharman ya, jangan menulis metodologi tapi metode ya, metode penelitian. Kalau metodologi itu ilmunya ya, ilmu bagaimana kita melakukan riset. Nah, itu namanya metodologi. Tapi kalau metode berarti caranya ya, bukan ya itu. Yang lain juga begitu ya, banyak mahasiswa mesti menuliskan metodologi. Ya, kalau saya lihat di teknik pengumpulan datanya, ya ini coba lihat itu. Nah, ini di mana ini? Di halaman 37 ya. Ada studi literatur, observasi, wawancara mendalam, dokumentasi data, sampai ada lokakarya dan diseminasi. Nah, ini kalau ada lokakarya dan diseminasi itu berarti pengembangan ini Pak, bukan kualitatif. Karena kalau kualitatif tidak ada lokakarya dan sampai diseminasi. Diseminasi itu berarti uji keterbacaan ya. Apa namanya kayak uji publik gitu ya. Uji keterbacaan, uji kebermanfaatan. Nah, itu diseminasi namanya, memperkenalkan kepada pengguna ya. Nah, kalau saya melihat ini teknik pengumpulan datanya Pak Kaharman kualitatif tapi cita rasanya R&D ya, research and development. Ya, coba dipertegas kembali Pak Kaharman ya. Karena masa ada sampai lokakarya, diseminasi dan pendampingan ya. Kemudian yang didokumentasi ini ya coba ini metode analisis dokumen ini diterapkan untuk memeriksa berbagai dokumen administratif antara lain KOSP, modul P5, data personil guru, kurikulum, sarana prasarana, humas. Nah, ini sudah masuk ke administrasi sekolah ini. Personil guru, kurikulum, sarpras, humas, liputan pers. Ya, coba ini saya agak bingung ini Pak Kaharman. Nah, berarti ini memang Pak Kaharman mau mengembangkan ke arah sistem administrasi sekolah. Ya, kalau saya sih Pak Kaharman saya kembalikan kepada Bapak ya. Tapi saran saya tolong jangan jangan kita dalam posisi ambigu seperti ini, apakah ini kualitatif atau R&D ya harus dipertegas ini risetnya, arahnya mau kemana ya. Ya, tadi kalau mau ke kualitatif, saran saya adalah analisis pemanfaatan fitur Google Site dalam mendukung administrasi pembelajaran bagi guru di SMP berapa tuh 3 bayi bunta. Tapi kalau mau R&D berarti pengembangan sistem Google Site ya, fitur Google Site dalam mendukung sistem administrasi sekolah. Nah, berarti itu ada dua pilihan bagi Pak Kaharman di sini. Silakan. Nah, ini saran saja, silakan dipilih. Baik, Prof, saya kira dari saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Dr. Ardiansyah atas masukan-masukan yang diberikan dalam dan soal presisi. Ada yang ingin diklarifikasi Pak Kaharman? Belum. Kalau saya Prof ini mau ngikut sama pembimbing nanti Prof. Iya. Ya harus punya pandangan juga. Pembimbing ini kan hanya menempatkan agar pikiran-pikiran itu on the track. Iya, Ya, kemarin tapi sebenarnya ide gagasan itu Pak Kaharman. Jadi saya sependapat tadi ya, memang penekanannya di sini kan pada administrasi sekolah. Sudah diutarakan fungsi-fungsi administrasi, tinggal bagaimana dimaksimalkan dengan menggunakan platform
Google Site tersebut, gitu kan. Ya kalau mau masuk kepada pengembangan silakan, gitu kan. Tapi kalau mau tetap dengan administrasi sekolah, tentunya beberapa konsep tentang administrasi sekolah apa saja yang bisa dimaksimalkan melalui sistem penataan Google Site tersebut, ya. Ini Google Site memang apa namanya, dia baru dikembangkan tahun 2008 kalau saya lihat itu. Ya, ada beberapa penggunaan di situ, penggunaannya pertama Google Site yang sifatnya personal, gitu kan. Dan ada Google Site untuk pendidikan, gitu. Jadi di fiturnya itu ada pilihan-pilihan tadi. Nah di sini ke Pak Kaharman itu belum mengelaborasi lebih jauh dalam penggunaan platform Google Site tersebut, bagaimana sekaitannya dengan bagaimana penataan administrasi sekolah tadi di dalam memaksimalkan apakah seluruh item tadi bisa dimuat dalam Google Site, karena dari beberapa literatur saya baca Google Site ini kan ada banyak keterbatasannya, jadi dia itu merupakan web yang paling dasar gitu. Nah, untuk misalnya sifatnya tadi itu lebih banyak pada penataan penyimpanan metadata, publikasi, dan dibatasi tadi melalui link yang dibagikan kepada seluruh peserta yang memungkinkan untuk akses terhadap Google Site tersebut. Oke ya, nanti direnungkan kembali baru kita diskusikan kira-kira mau kemana arah penelitian ini. Jadi memang ketegasan. Oke, selanjutnya saya silakan kepada pembimbing sekaligus penguji yang terhormat Ibu Dr. Farida. Silakan, Di. Terima kasih Prof. Ini sebenarnya saya mungkin tidak akan bertanya. Sepakat tadi Prof sebenarnya ini cukup ngobrol lama juga ya sama Pak Kaharman. Jadi memang Tabe Pak Dr. Diansa memang risetnya mengarah kepada administrasi sekolah. Dan yang mau dimanfaatkan adalah Google Site, sebuah platform yang gratis yang bisa digunakan oleh sekolah sebenarnya. Sama kalau kita menggunakan WordPress, kemudian kita membuat website sekolah. Nah, kemarin Tabe Prof ini juga mohon masukannya, kita sempat diskusi, apakah ini memang masuk dalam ranah R&D, karena R&D juga kan agak ketinggian karena dia udah ada kok. Kita cuma memanfaatkan, mengatur aja apa-apa yang muncul gitu. Kita ini cuma mau memanfaatkan Google Site-nya, kemudian itu nanti akan dilatihkan di sekolah, makanya mungkin dia menggunakan istilah diseminasi, dan bagaimana supaya sekolah bisa memanfaatkan platform yang dikembangkan oleh Pak Harman. Masalah apa mungkin nanti kita diskusikan kembali persoalan penggunaan kata, apakah ini masih diimplementasi, penggunaan intinya adalah dia memanfaatkan Google Site ini untuk pengelolaan administrasi sekolah. Jadi tinggal dibikin gitu, tapi dia melatihkan juga ke sekolah supaya yang dia kembangkan bisa digunakan. Nah, ini mungkin masukannya Prof, apakah dengan level seperti itu kita bisa mengklaim itu sebagai sebuah kembangan karena toh dia sudah ada, sama ketika kita memanfaatkan Word, Workplace, Excel apa untuk kebutuhan kita gitu. Atau kita masuk kepada kategori pemanfaatan saja, karena kalau dia menggunakan istilah kemarin menggunakan istilah pengembangan dia agak panjang lagi nanti persoalan validasi dan lain-lain, padahal ini sudah ada cuman tidak dimanfaatkan oleh sekolah karena mereka nggak tahu gimana. Itu bagaimana Prof? Lebih kepada persoalan pemilihan metodologi dalam konteks penulisan ilmiahnya sebenarnya. Karena kalau dari ngobrol sama Pak Karman sebenarnya dia lebih mengarahkan ke sekolah kemarin kan ya. Itu Prof. Mungkin bisa ada ini sekalian diskusi. Itu arahnya ke sana Pak Dokter, dan saya jadi bukan ke dia ke administrasi sekolah memang. Cuman istilahnya itu kemarin, Ibu, saya nulisnya IDDIE pengembangan atau saya nulisnya riset kualitatif aja, karena kan sudah ada, tinggal diutak-atik aja nih Google ininya site-nya kayak gitu Prof. Tabe. Iya. Gimana pandangan Pak Tarman?
Jadi saya begini, Ini diskusikan. ya, Iya, ini saya sejalan silakan. dengan Ibu Dr. Farida mengenai saran dari Pak Dr. Ardiansah. Jadi memang kalau kita baca prolog berpikirnya Pak Kaharman ini, ya, itu tidak tegas, ya. Karena di situ kan kita berbicara tadi tentang bagaimana mengelola tata kelola administrasi sekolah. Nah, harusnya dalam adopsi beberapa telusuran teori-teori yang ada, kita mau melihat fungsi administrasi sekolah itu menyangkut aspek apa saja. Di sini Pak Kaharman coba mengadopsi mulai dari fungsi-fungsi manajemen tadi, perencanaan, komunikasi dan seterusnya. Harusnya tadi itu dalam fungsi tadi administrasi sekolah itu dibuatkan indikator-indikator tadi tentang kegiatan tadi sampai pembiayaan, evaluasi dan kontrol seterusnya dalam fungsi tersebut. Kemudian seperti apa dia, ya, seperti apa dia memanfaatkan Google Site tadi dalam penataan tersebut, ya. Nah, dan kedua harus bisa memberikan suatu posisi berpikir mengapa Google Site misalnya bukan WordPress yang lebih canggih lagi sedikit, ya, karena Google Site ini kan punya keterbatasan, tapi salah satu dasar, ya, mengapa Google Site dipilih dalam rangka penataan administrasi sekolah karena pola pemanfaatannya lebih sederhana. Ya, karena dia terbatas fitur-fiturnya, maka tentunya dalam proses tadi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tata kelolanya tadi? Siapa yang mau mengerjakan ini? Ini kan Merdeka Belajar, konsepnya bagus. Tapi bukan dosen, guru tidak merdeka. Mengapa? Karena dosen dan guru itu diangkat sebagai tenaga pengajar, tapi sekarang menjadi pekerja Iya, administrasi. betul. Ini kan akal-akalan semua. Sementara fungsi dosen itu hanya 3, tridharma itu. Masa dia mau kerja lagi? Harus buat sister, buat ini dan seterusnya. Gitu kan. Kita punya tugas hanya menggunakan sister itu. Untuk mendapatkan remu saja repotnya minta ampun. Belum lagi ada coret-coretnya. Ini kan problem, kita tidak tahu bagaimana menghitung harga satuannya dan seterusnya. Tiba-tiba ada keluar hanya 100%, ini 150%. Seperti apa itu? Padahal teknologi kan menyebabkan apa? Menyebabkan lebih transparan. Sekolah lagi mau membuka diri bahwa inilah administrasi tata sekolah kita. Kalau dia dikatakan unggul, orang bisa akses melalui Google. Oh iya, ini program-program mereka yang dia telah lakukan. Itu kan salah satu fungsi teknologi dalam membuka diri. Tapi kalau teknologi penuh dengan kerahasiaan, menimbulkan adanya rasa curiga sesama warga sekolah, kan nggak bagus. Kita profesor doktor yang nilai kita baru kemarin dia, kemudian dia berani mengatakan artikel ini tidak layak. Gimana ceritanya? Kapan kok bisa menjustifikasi layak tidaknya suatu karya? Inilah tadi, karena parameternya kan uang. Kalau kita di Remuniti, Ibu Farida sendiri rasakan, Pak Dr. Ardiansah rasakan. Dan itu saya wacana di Majelis Guru Besar. Saya katakan, inilah yang menyebabkan. Kenapa? Karena ternyata appraisal, penilaian-penilaian dilakukan kan dimulai dengan ini karang-karangan. Nah, kalau mau deteksi kan kita berbohong semua isi Remun itu. Ya, menggunakan penelitian kolaborasi memanfaatkan mahasiswa. Itu kan nggak sehat. Kalau mau kasih, tidak usahlah pakai cara-cara begitu. Karena apa? Orang sudah punya level edukasi. Ibu Farida ini kepakarannya Pak Ardiansah tidak diragukan. Masa hanya karena mau dikonversi ke rupiah, eksistensi nggak benar. Karena
hampir 40 tahun saya berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi itu tadi transparansi, ya. Jadi supaya ini sekolah semakin sehat, maka gagasan Pak Ardiansa mau mencoba mengkaji tentang penataan administrasi sekolah dengan menggunakan Google Site. Binatang apa itu? Itu yang harus Pak Kaharman jelaskan. Seperti ini loh. Sehingga apa? Memunculkan kesadaran, oh iya kita perlu penataan data-data tadi yang kita publish. Google Site memungkinkan warga sekolah dengan orang tua siswa melakukan penataan, memantau setiap perkembangan siswa misalnya. Ya, tapi tidak terletak pada praktek kegiatan belajar. Ini merupakan administrasi dalam proses persiapan pembelajaran. Itu yang saya pahami seperti itu. Ya, nanti kalau butuh lebih lagi ya Pak Ardiansa kan Farida bisa memberikan lebih banyak lagi tentang. Oke, barangkali masih ada tambahan Pak Ardiansa, ada yang mau dijelaskan Pak Ardiansa? Ya, saya kira seperti tadi Prof, cukup ya. Ya, tegas Ya. tegas positioning risetnya ini Ya. ya. Yang kedua juga itu perlu Betul, Prof. diperbaiki itu kerangka konsepnya ya. Saya sebenarnya mau geli juga lihat itu. Itu kan tahapan penelitian, bukan kerangka konsep ya. Iya, betul, Prof. Betul, Jadi sepakat ya, Prof. ya, kerangka konsep itu kan debatable. Jadi bagaimana menelusuri ya kajian-kajian sebelumnya tadi berkaitan dengan positioning riset kita. Ya, bukan tahapannya Pak Karma, ini langkah-langkah ya. Ya, skema. Tahapan penelitian. Ya, tahapan ya. Ibu Farida masih ada tambahan di? Cukup Prof. Ya, Cukup. nanti kita diskusi bersama ya Pak Karman ya. Iya. Yang penting Pak Karman sudah melalui tahapan ini. Ini Pak Kaharman ini satu kampungku ini. Jadi, rajin tawa Prof. Iya. Benar-benar usaha. Saya punya nenek moyang ini dari desa Baibunta dari pihak mama. Dari mama saya itu nenek moyangnya orang Baibunta. Ya kalau bapak saya dari Bone, saya ini Bone Luwu. Oke ya Pak Karman ya, cukup nanti penilaiannya nanti Pak Karman bisa dosen-dosennya merampungkan segala, dipastikan seluruh saran-saran tadi tercatat dan akan kita diskusikan untuk perbaikan lebih lanjut. Dan kedua saya sampaikan sebelum turun penelitian, konsultasikan instrumen-instrumen yang digunakan karena ada beberapa hal yang memungkinkan terjadinya debat, maka kita harus tegas mengapa langkah ini dibutuhkan dalam penelitian ini. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Ci membimbing atas kehadirannya pada pagi hari ini, para mahasiswa yang juga sudah berpartisipasi, khususnya yang melaksanakan seminar Pak Kaharman. Semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa menjadi nuansa ibadah yang memberikan amal jariah kepada kita semua dan menambah pengetahuan baru guna mengantisipasi perubahan-perubahan yang cepat. Sekali lagi terima kasih semuanya. Kita tutup karena tidak ada Pak Kaprodi, lagi sibuk karena besok kayaknya mau ada hakikat jujuk. Mudah-mudahan kita diundang pergi makan takjil. Ya, terima kasih semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga kita semua dan keselamatan dari alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Prof. Iya, Pak Ardiansa sehat selalu. Iya Prof, makasih Prof. Mahasiswa semua, ya izin. Juga izin live. Iya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Zoom maupun di ruangan. Selamat Pak Kahar, selamat Pak Kahar. Kita refer ke Pak Kahar deh. Iya. Pakai OBS Kak rekor karena biasa kalau pakai aplikasi langsung
Gagal nih. Kita refer kayaknya nih. Pakai OBS Kak. Kapan makan-makan Pak Kahar? Makan-makan di situ. Makan terus Randika. Ada ini di ruangan ini, makan-makannya. Bisa gitu naik ke Kalimantan juga itu. Iya, dikirim mami nih keseruan. Bisa Atau langsung chat nomor rekening Kak. Bisa juga. Makasih teman-teman dari Kalimantan, dari jauh-jauh semua. Ada dari Bone, ada dari Amerika. Ibu Sarah. Ada kita ikut. Siapa yang dari Malaysia? Selamat. Nanti datang ke rumah makan-makan sama nasi. Iya, datang di rumah yang ini. Dika, Makan kepas ikan kami sama Dika. nasi. Itu bulan atau bulan depan buka puasa bersama di rumah masing-masing. Gasmi. Kira masjid dekat rumah. Gak ada Pak Ustaz. Yuk balik. Boleh kan? Aku Damai. Kulip dulu di. Makasih semua teman-teman. Oke, sukses Pak Kahar. Selamat Pak Kahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.